Kenapa sih belum bisa memanifestasi sesuatu meskipun sudah berafirmasi? Kalau kamu mengalami apa yang tadi aku katakan, mungkin video ini cocok untuk kamu. Jadi simak sampai habis. Balik lagi bersama saya, Erlang Prayuda, di channel ini untuk kamu yang suka tentang konten pengembangan diri berbasiskan energi healing, meditasi, dan spiritualitas, serta manifestasi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan lebih mudah. Channel ini sangat cocok sekali untuk kamu dan silakan bisa di-subscribe. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk kamu yang sudah berlangganan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah support di akun ini. Kamu sudah afirmasi, tapi kenapa manifestasimu tidak datang-datang atau tidak terwujud, tidak tercapai seperti apa yang kamu afirmasikan? Masalahnya itu bukan di kata-katamu, tapi energi di balik kata-katamu itu. Karena afirmasi tidak akan bekerja kalau energimu tidak selaras. Konsep dari afirmasi ini adalah kamu memasukkan kata-kata atau informasi dari otak sadar ke bawah sadar. Tapi manifestasi itu datangnya dari bawah sadar menuju otak sadar. Artinya ketika kamu afirmasi, misalnya kebahagiaan, kesehatan, atau keberlimpahan, namun di dalam diri kamu ada rasa tidak layak, gak mungkin bisa, maka afirmasi hanya akan menjadi suara yang kosong, tidak bermakna, tidak memiliki energi. Karena bawah sadarmu ada penolakan. Sehingga apa yang kamu masukkan ini akan di-reject. Oleh apa? Oleh critical area atau oleh RAS, Reticular Activating System. Itu adalah sistem pertahanan antara otak sadar sama bawah sadar. Dia yang membatasi. Orang mungkin berpikir adalah otak kritis, ya, analitik itu adanya di situ. Karena dia bekerja berdasarkan logika, analisa, dan pertimbangan etika. Jadi ketika kamu berusaha meyakinkan dirimu untuk berafirmasi kesuksesan, keajaiban, kemudahan hidup, keberuntungan, dan terjadi pergolakan batin dan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya tanda kamu sebenarnya sedang memaksa informasi yang dari otak sadar menuju bawah sadar. Tentu itu tidak akan sangat nyaman. Dulu ketika aku belum memahami ilmunya, yang terjadi adalah aku malah menjadi benci sama diriku sendiri, malah menjadi tidak menyukai. Ya karena satu, aku memaksakan, dua, aku belum tahu ilmunya, ketiga, tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi buatku ya percuma juga. Makanya cara afirmasi itu ada caranya, itu ada tekniknya, dan itu biasanya juga aku ajarkan di private coaching, hypnosis reduction. Karena di situ tidak hanya kita healing, tapi kita juga membentuk dream building, membantu impian kita, mencapai impian kita atau manifestasi lebih mudah dengan afirmasi yang tepat dan selaras. Jadi misalnya kayak kamu bilang seperti ini, saya siap menarik uang dengan mudah. Tapi kamu ada trauma kekurangan akan uang. Nah, bawah sadarmu akan merespon seperti ini. Uang itu susah dan juga menakutkan. Jadi apa yang kamu masukkan dengan apa yang ada di dalam hatimu jadi tidak selaras, tidak balance. Jadi trauma plus program lama adalah energi mental yang bertentangan. Hasilnya adalah energi kamu tarik dan tolak realita yang bersamaan. Kamu menarik uang, tapi di sisi lain kamu juga menolak uang. Bagaimana mungkin itu akan terwujud? Yang terjadi adalah mungkin kamu pernah manifestasi hal-hal yang simple. Misalnya aku pengen makan ini, pengen kesini, kok gampang. Karena itu selaras. Bawah sadarmu sama otak sadarmu karena kamu menginginkan, dan bawah sadarmu juga selaras dengan apa yang kamu inginkan, akhirnya itu terwujud. Jadi kunci manifestasi itu adalah pikiran, tubuh, plus energi itu harus seimbang, harus sefrekuensi, harus sinkron. Kalau masih ada luka, pengalaman masa lalu, maka sinyal yang kamu pancarkan ke alam semesta itu jadi kabur, itu jadi tidak dapat sinyalnya gitu. Kamu memancarkan sinyal tapi nggak sampai gitu. Itu yang terjadi. Makanya penting sekali untuk kita menyeimbangkan semuanya antara pikiran, tubuh, dan juga energi ini dengan cara melepaskan luka-luka masa lalu. Mungkin aku udah pernah bikin video tentang hal itu, bagaimana melepaskan trauma masa lalu. Kamu bisa cek aja di sini. Jadi manifestasi itu kuncinya adalah bukan berbicara lebih keras
Kebanyakan orang kan mungkin dia diajarkan motivator, kamu harus teriak-teriak, kamu harus ngomong yang keras apa yang kamu mau. Bukan seperti itu, yang terjadi malah kalau kayak gitu tenggorokanmu sakit. Ya, kamu tidak perlu berbicara yang keras-keras seperti itu. Yang kamu perlu lakukan adalah sembuhkan luka yang lama. Sembuhkan dulu luka-luka yang belum sembuh, yang belum pulih. Agar afirmasi itu menjadi doa yang selaras dengan jiwamu. Itu tujuannya. Ketika afirmasi itu menjadi doa yang selaras dengan jiwamu, maka afirmasi itu lebih mudah untuk termanifestasi. Dan afirmasi itu hanya akan bekerja ketika kamu itu percaya dan tenang. Ketika kamu percaya dan tenang, itu seperti halnya bunga teratai. Dia hidup dalam ketenangan. Dia kalau airnya itu air mancur atau air terjun, dia nggak akan hidup. Dia akan hidup di danau yang tenang. Di ketenangan dia hidup dan dia mekar, ya karena dia percaya itu. Jadi kalau kamu bisa percaya dan tenang, itu akan semakin memudahkan kamu dalam afirmasi. Jadi kuncinya adalah dengan rasa percaya, rasa layak secara penuh, tanpa mengejar, tanpa panik. Itu tanda kamu percaya dan tenang. Kalau kamu masih panik, kamu masih ngejar, itu tandanya masih belum percaya dan belum tenang. Jadi, bagaimana caranya untuk memanifestasi lebih gampang? Yang pertama, pulihkan luka tentang apa yang menjadi afirmasimu, apa yang menjadi tujuanmu. Misalnya tujuanmu adalah uang, cinta, ataupun identitas diri. Setelah kamu menyembuhkan luka-luka yang tersimpan di dalam diri kamu, langkah kedua adalah reprogramming bawah sadar, memasukkan program ke bawah sadarmu sampai itu menjadi belief, keyakinan yang baru. Kemudian yang ketiga, afirmasilah dari ruang rasa, bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi ketika kamu berafirmasi dan merasakan afirmasi itu dengan rasa sukacita, bahagia, kegembiraan, damai, itu jauh lebih powerful daripada kamu hanya sekedar berkata-kata tanpa mengandalkan rasa. Karena rasa dengan kata-katamu atau dari pikiranmu itu jauh lebih kuat rasa, ya, getaran energi magnetik dan elektriknya itu jauh lebih kuat, jauh lebih powerful dibandingkan kata-kata dan juga pikiranmu. Nah, kalau kamu pengen dibantu untuk di-reset energi luka batinmu, trauma, inner child yang negatif, atau luka-luka masa lalumu lah yang belum clear atau yang menghambat kamu secara hidup yang disebut sebagai mental block, energi-energi negatif, itu aku bisa bantu di program Private Coaching Hypnosis Reduction. Kamu tinggal klik aja link yang ada di deskripsi, itu Private Coaching Hypnosis Reduction, atau klik link yang ada di bio saya, kemudian kamu scroll, di situ ada offline class, kamu klik, kemudian masuk ke Private Coaching Hypnosis Reduction, kemudian kamu baca artikel ataupun tulisan yang sudah aku sematkan di website. Ketika kamu sudah paham, kamu klik WhatsApp, nanti kamu bisa langsung berkomunikasi di situ. Untuk biaya dan investasinya aku jelaskan di WhatsApp. Begitu saja yang bisa aku sampaikan, dan semoga afirmasimu lebih mudah terwujud setelah ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kamu mau gabung di grup, silakan. Ada WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Banyak banget teman-teman yang diskusi di situ, yang masuk ke dalam situ. Ada ribuan teman-teman. Jadi kalau kamu mau, silakan. Enjoy the next video.